Mari kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Surrender, I will yield, I will bow down, and I will live, I will seek You all my days, and I will follow all Your ways. I will worship, I will praise, and I will lift up Your
together, say you are. You are my only one, my only one, my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. Say, I wanna live for you. I wanna live for you. Glorify, Lord. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. And here I am. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory, for your glory, Lord. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Send me for your glory, Lord. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord God, that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. Say that everyone will see and hear. See, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know. That you are Lord of all. We lift you our Lord. Yes, Lord, you are God. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Bersama kita pada pagi hari ini ada Ibu Ista Gani, istri dari Dr. Yaya Gani, Ketua Apostolik Tim
Sinode Evangelism Indonesia atau Morning Star Indonesia. Terima kasih Bu Ista sudah menyempatkan untuk jalan-jalan ke Jogja melalui virtual, dan kita bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Juga di tengah-tengah kita hadir Saudari Fitriana, ini dari Malaka, dari NTT ya, Fitri yang tempatnya kemarin kebanjiran, dan hari ini dia bergabung bersama kita. Kita akan mendengarkan juga kesaksian dari Fitri, dan karena tadi mati lampu, dia harus pergi ke kota, jarak dari rumahnya 3-4 km dari kampungnya untuk sampai ke kota untuk dapat internet ya. Hari ini juga Fitri ada bersama-sama kita. Terima kasih Fitri, karena upayanya untuk datang ke kota ya, dari kampung ke kota untuk supaya bisa hadir di kebaktian online ini. Terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kita semua dalam keadaan baik dalam pemeliharaan penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Baik, saya akan mulai share screen dari khotbah yang sudah saya persiapkan. Kita sudah masuk ke minggu kelima dari seri khotbah Salt and Light, garam dan terang. Dan untuk minggu kelima dan keenam ini temanya masih Salt and Light, tapi judulnya The Church and the World, ya, gereja dan dunia. Nah, seri khotbah ini selama 6 minggu, dan kita ada di minggu kelima. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengikuti, bagi yang belum sempat mengikuti, di kanal YouTube Evangelism Jogja, Bapak Ibu bisa mengikuti seri yang sebelumnya. Dan seri yang kelima, minggu yang kelima dan keenam ini berbicara tentang gereja dan dunia. Dan selama 6 minggu atau seri khotbah Salt and Light, garam dan terang dunia ini sebenarnya diambil dari kitab Yesaya. Dan diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Apa yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi seri khotbah Salt and Light ini diambil dari kitab Yesaya, tapi juga ayat referensinya, ayat yang menjadi fokus utama kita dari Matius 5, 13-16. Dan di ayat 16 ini Tuhan Yesus sendiri berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya garis bawahi lagi, dikatakan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saya memberikan judul khotbah kali ini, From PCR to PCR. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian terbiasa mendengar istilah itu atau singkatan ini ya, PCR. PCR atau singkatan dari polymerase chain reaction adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, virus. Dan saat ini PCR digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus corona. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, satu hari sebelum kebaktian minggu seperti ini, saya merasa perasa saya, pengecap saya itu hilang. Jadi saya tidak merasa makanan itu asin padahal sudah dikasih garam. Dan kemudian saya coba ambil garam dapur, saya colok pakai jari, lalu saya langsung taruh di lidah, dan kok tidak terasa ya ini garamnya tuh, asinnya tuh tidak terasa. Kemudian untuk memastikan, lalu saya mengambil parfum, saya semprot parfum,
parfumnya juga kok wanginya tuh tidak seperti biasa, jadi seperti berkurang. Nah, saya langsung cemas juga ya, wah ini jangan-jangan ini gejala awal kena COVID-19 ya. Kemudian saya kepikiran, lalu ngobrol-ngobrol sama Yanti, daripada menduga-duga, menebak-nebak antara ada dan tidak ada, antara positif atau negatif, langsung saja Yanti bilang, coba aja langsung tes PCR, ya rapid test yang PCR. Lalu akhirnya keesokan harinya saya coba tes, dan sore harinya sudah keluar, ternyata hasilnya negatif ya. Jadi tes PCR ini saya sudah pernah alami, sakit juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dicolok hidungnya, dicolok sampai ke tenggorokan, rasanya kayak mau muntah gitu ya, dan hidungnya sakit sekali. Nah, PCR, tapi kali ini saya menamakan judul khotbah From PCR to PCR ini bukan dari suatu tes virus COVID ke tes yang lain ya, tetapi saya menggunakan ini untuk membantu kita mengingat ya, karena masih menjadi sesuatu yang hangat diperbincangkan sampai hari ini, istilah PCR ini. Tapi PCR ini saya ambil untuk memberikan singkatan dari judul khotbah From Perversity, dari kejahatan, to Penitence, penyesalan atau pertobatan. From Covetousness, dari ketamakan, to Compassion, kepada belas kasihan. From ruins, reruntuhan, to Restoration, kepada pemulihan. Jadi PCR-nya merah, tapi kemudian menjadi PCR yang biru ya. Jadi dari sesuatu yang negatif kepada sesuatu yang baik, dari yang jelek menjadi yang baik. Nah, teks kita diambil dari Yesaya 58. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil Alkitabnya. Seperti yang saya anjurkan, selalu sediakan Alkitab cetak jika memungkinkan, karena memudahkan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita menghadiri kebaktian online seperti ini, untuk kita langsung membaca firman Tuhan dari Alkitab cetak kita. Nah, kalau gadgetnya kan lagi dipakai untuk Zoom. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menggunakan gadget yang lain, juga bisa menggunakan gadget. Saya bacakan Yesaya pasal 58 yang menjadi ayat khotbah pada hari ini. 58, Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan berpuasa yang kukendaki, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah,
apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian pembacaan dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu latar belakang bangsa Israel pada waktu itu, ya mereka berbalik meninggalkan Tuhan, tapi waktu mereka kembali ke Tuhan, mereka mulai beribadah, mereka berpuasa, mereka berdoa, dan mereka menyangka dengan waktu mereka berbalik kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, dengan harapan Tuhan mengabulkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka doakan. Sementara di satu sisi yang lain, dalam kehidupan keseharian mereka sebenarnya seperti tadi digambarkan, berjalan dalam kejahatan. Artinya mereka tidak hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi berbalik belakang antara ibadah yang mereka lakukan dengan kebenaran. Ya, ibadah menjadi sesuatu yang rutin, menjadi sesuatu yang dilakukan, tetapi dalam keseharian mereka, kehidupan mereka jauh dari ibadah yang mereka lakukan secara rutin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel pada waktu itu, agar mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat, agar mereka meninggalkan kejahatan dan mereka bertobat. From perversity, dari kejahatan, to penitence, dari penyesalan. Nah, di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, bukan berpuasa yang kukendaki. Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, ya, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi bukan berpuasa yang Tuhan kendaki, bukan berdoa atau kegiatan agama yang Tuhan kendaki, tetapi di sini lebih dalam tindakan keseharian hidup bangsa Israel pada waktu itu. Dikatakan di sini supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan wickedness atau kejahatan. Melepaskan belenggu-belenggu kejahatan dan melepaskan tali-tali kuk, ya, tali-tali yang diikatkan kepada orang lain, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang keempat dikatakan, 58 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dalam bahasa Ibraninya, tidak semena-mena itu bahasa aslinya itu resa, artinya kejahatan. Jadi diterjemahkan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan kejahatan. Ya. Nah, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ya. Nah, umat Allah yang sejati mengalami berkatnya, kita bisa mengharapkan berkat Tuhan melalui cara hidup yang secara pribadi itu saleh atau rohani. Dan juga bukan hanya berdoa, berpuasa, tetapi harus ada tindakan sosial, ada tanggung jawab sosial yang kita harus lakukan, dan juga dengan mengakui kesalahan kita atau pertobatan kita dengan penyesalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yanti dan saya sedang kuliah pada hari ini mengambil program S2 Teologi di salah satu lembaga sekolah tinggi teologi Injili yang di Indonesia top lah, ya. Dan ini dari background Injili. Lalu salah satu dosennya autokritik mengatakan demikian, bahwa orang-orang Injili itu ya hebat di khotbahnya, tapi ada dua hal yang kurang. Yang pertama, tulis buku, tulisannya jarang, ya. Dan yang kedua, tindakan nyatanya, ya, aksi sosialnya.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mengucap syukur kita ada di keluarga rohani Evanation di dunia dan di Indonesia, dan kita dikenal sebagai Morning Star Indonesia. Dan salah satu pernyataan visi misi kita adalah kita bertanggung jawab secara sosial. Ya, tanggung jawab secara sosial itu bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, bagi kami gereja di Jogja, salah satu tanggung jawab sosial kami adalah melalui dunia pendidikan. Kami mendidik anak-anak dari TK, SD, SMP, dan kemudian mengajarkan mereka karakter, dan tidak sedikit yang kami tolong untuk bisa menyelesaikan sekolahnya dengan keterbatasan dana yang mereka miliki. Gereja kita memiliki tanggung jawab sosial. Seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga kita sebagai orang Kristen. Ya, tidak hanya ibadah yang kita lakukan, tidak hanya berdoa, berpuasa, dan ibadah rutin yang kita lakukan seperti hari Minggu kali ini, meskipun itu semua baik, tetapi berkat yang kita bisa alami sesuai dengan teks Yesaya tadi pasal 58, bukannya dengan ibadah atau ritual, tetapi juga dengan keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bertanggung jawab secara sosial, kita berbuat kebaikan, kita menebar kebaikan, kita memberikan bantuan, kita tidak mempersulit orang. Ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudara di sini dalam posisi jabatan, ya kita melayani orang, ya kita memberikan bantuan kepada orang, tidak mempersulit mereka, tidak membuat segalanya jadi rumit. Kalau bisa dipergampang, kenapa harus dirumitkan? Kenapa kalau bisa lebih mudah, kenapa harus dipersulit? Ya, jadi ini identik sekali. Sebagai orang Kristen, identitas kita ditunjukkan ketika kita ke dalam keseharian kita. Dan di sini bangsa Israel ditegur oleh Nabi Yesaya. Dan Tuhan mengatakan, bukan dengan berpuasa dan berdoa, maka aku akan menjawab engkau. Tapi dengan melakukan tanggung jawab sosialmu. Nabi Yesaya diperintahkan untuk menghadapi kemunafikan umat Tuhan dengan keberanian dan menjelaskan jalan yang benar menuju berkat Tuhan. Ya, tentang kegiatan agamawi, ya ritual, ya versus righteousness, versus kebenaran. Jadi Tuhan tidak melihat hanya doa kita, ibadah kita, tetapi dalam keseharian kita Tuhan juga melihat bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari dalam rumah tangga, seorang suami yang mengasihi istri, melindungi istrinya, melindungi anak-anaknya, kemudian juga seorang istri yang melayani suaminya, yang tunduk pada suaminya, anak-anak yang menghormati orang tuanya, kemudian dari keluarga kita bisa menjadi berkat bagi keluarga yang lain, kita bisa menjadi terang dan garam melalui tindakan, perbuatan, bukan hanya perkataan kita, tapi juga dengan tindakan dan perbuatan. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dan garam dunia. Ya, kalau garam itu saja menjadi tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perkataan ini keras, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Saya teringat ketika tadi saya cerita ketika saya kehilangan indera perasa rasa asin, ya saya langsung teringat firman ini. Apa gunanya ya kalau garam itu sudah tidak bisa dirasakan asin, ya kecuali dibuang. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen umat Tuhan yang bertanggung jawab secara sosial dalam keseharian kita. Identitas kita sebagai orang Kristen terlihat. Tadi firman tadi mengatakan supaya Bapamu di surga dimuliakan. Ketika terang kita percaya, ketika kita berbuat baik, ya perbuatan baik kita harus bisa dilihat, bukan show off ya, bukan pamer, tapi firman Tuhan sendiri mengatakan supaya Bapamu yang di surga dimuliakan melalui perbuatan baik kita. Nah, ada satu hasil research yang baru saya terima tadi malam dari Pastor Dani Sumampau di grup Pastor Evanation Indonesia. Ini research ini dirilis 1 April, jadi masih hangat sekali ya, kalau ibaratnya makanan fresh from the oven nih. Ini dari oven masih hangat ya, karena data ini sangat valid ya tentang tingkat spiritualitas atau kerohanian umat Kristen di Indonesia tahun 2021 yang dilakukan oleh Bilangan Research Center. Ya, tujuan riset ini adalah mengukur indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia.
Jadi indeks mereka berusaha mengukur indeks spiritualitas kerohanian umat Kristen di Indonesia. Jadi kita tahu ada indeks sumber daya manusia, ya indeks, banyak indeksnya. Nah, ini indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia. Melalui instrumen ada 7 dimensi yang mereka gunakan dengan memahami tingkat spiritualitas berdasarkan profil responden, profil gereja, dan juga pengaruh pandemi COVID-19. Ya, dan metode penelitiannya ini bagi saudara yang mengerti ya, bagi saudara yang tidak mengerti lewatkan saja. Maksudnya ini hanya untuk membuat bagaimana data ini valid, ya. Didesain secara risetnya survei kuantitatif populasinya umat Kristen Indonesia di perkotaan di setiap pulau ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, Timur, Barat, dan juga Bali. Ya, jadi pulau-pulau di Indonesia. Kemudian metode pengumpulan datanya online survei, stratanya ada koridor aliran kepercayaan gereja, usia, peran di gereja, aktivis atau non-aktivis. Jumlah sampelnya 1.137 responden dengan margin of error 2,9%. Jadi saya perlu ya menampilkan ini untuk menunjukkan data yang mereka bikin ini valid karena berasal dari research. Nah, ini yang mereka temukan. Salah satu kesimpulannya adalah, saya bisa baca ya, poin pertama, garam meja versus garam dunia. Jadi ternyata mereka menemukan bahwa orang Kristen di Indonesia ya ini ada lebih menjadi garam meja daripada garam dunia. Ya. Lalu poin kedua yang mereka temukan, hidup spiritual sebagian besar responden masih tinggi terarah pada dirinya sendiri, lebih dari menjadi terang dan garam dunia. Wow. Terus saya baca research ini, wow, ini sangat relevan dengan khotbah, tema khotbah yang kita sedang ada, Salt and Light, garam dan terang dunia. Lalu di situ ditunjukkan, di situ ada yang saya kasih warna hijau. Jadi mereka data ini menunjukkan bahwa masih banyak orang Kristen yang apatis terhadap lingkungannya. Dengan kata lain, gagal untuk menjadi garam dunia. Ya, 22,1%. Ya, yang hanya aktif untuk menjadi terang garam dunia itu 22,1%. Kemudian 13,3% memiliki self-image atau gambar diri negatif. Kemudian 21,8% ikut perintah Tuhan tapi merasa berat. Dan kemudian intensitas penginjilan pribadi, pemberitaan Injil pribadi itu cuma 11%. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja ini ilmiah ya, artinya data statistik ini bisa mewakili profil tingkat kerohanian orang Kristen yang ada di Indonesia, karena ini penelitiannya meliputi tadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Barat, Bali, kemudian Sulawesi, Ambon, dan sampai ke Papua. Respondennya sebenarnya 2.200 sekian, tapi yang mereka hitung yang qualify cuma 1.200 sekian respondennya. Jadi inilah gambaran yang ada di Indonesia, orang Kristen di Indonesia, bahwa kita bisa dikatakan menjadi lebih banyak menjadi garam meja daripada menjadi garam dunia. Ya. Padahal Tuhan tadi firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Tuhan tidak mengatakan kita menjadi terang di dalam rumah saja, atau Tuhan tidak mengatakan kamulah garam meja. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan kamulah garam dunia. Ya, kita tidak dipanggil menjadi garam meja saja, ya, tapi kita dipanggil untuk menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, terang menerangi yang gelap, dan garam untuk mengawetkan yang busuk. Ya, garam untuk memberikan rasa kepada sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, saya berdoa Jemaat FV Nation di Indonesia, di Yogyakarta khususnya, kita semua tidak gagal menjadi garam dunia, kita tidak hanya menjadi garam meja, tapi kita dipanggil, firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian,
bahwa kita dipanggil menjadi garam dunia, bukan melalui ibadah kita yang kita lakukan secara rutin hari Minggu seperti ini, tapi juga melalui perbuatan kita, tindakan kita yang kita lakukan. Sehingga orang melihat perbuatan baik yang kita lakukan, dan Bapa kita di surga dipermuliakan. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Matius 5 ayat 13, tadi saya sudah katakan, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi, Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan saya untuk menjadi garam dunia, bukan garam meja. Poin kedua, dari ketamakan kepada belas kasihan. Tadi yang pertama dari kejahatan kepada pertobatan, ya, ibadah yang sejati bukan berdoa berpuasa saja, tapi dengan perbuatan baik dalam keseharian kita yang kita perlihatkan, yang kita tunjukkan, yang bukan untuk show off, tapi supaya Bapa di surga dipermuliakan. Poin yang kedua dari ketamakan kepada compassion, ya. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat 7 dikatakan, teks kita tadi dikatakan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin, yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini menarik ya, ada kalimat di sini dikatakan dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Apa maksudnya ya? Pengertian saya Bapak Ibu, ketika ada saudara kita minta tolong, kita mengatakan tidak bisa menolong, padahal kita mampu menolongnya. Jadi ini yang dikatakan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Di ayat yang ke-8, jadi ketika kita berbuat baik dalam keseharian kita melakukan tanggung jawab sosial, baik secara gereja maupun secara pribadi, secara keluarga, secara gereja. Firman Tuhan mengatakan, nah pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kebenaran menjadi barisan depan, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang. Kalau kita baca referensi atau commentary, kebetulan yang saya baca English Standard Version, commentary, lihat ini dikatakan, ini mengacu kepada seperti tiang api pada malam hari, dan tiang awan pada siang hari. Tiang awan menudungi bangsa Israel di padang gurun dalam perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan. Mereka ditudung oleh tiang awan. Ini adalah hadirat Tuhan melindungi mereka dari dehidrasi, melindungi mereka dari kepanasan. Dan kemudian pada malam hari ada tiang api melindungi mereka dari kedinginan, melindungi mereka dari ular-ular di padang gurun, ular-ular senduk ya, ular-ular derik di padang gurun. Jadi Tuhan menyertai mereka. Nah, dan firman Tuhan di sini mengatakan suatu kita berbuat baik, suatu kita mengambil tanggung jawab sosial kita, baik secara korporat sebagai gereja maupun secara keluarga, secara individu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah firman Tuhan mengatakan terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Dengan kata lain, Tuhan menyertai dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Yesaya 58 ayat 10, ya, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya inginkan sendiri, dan itu kita berikan kepada orang yang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah, saya lagi kuliah ya, dan kemarin baru ngambil Ibrani, bukan berarti semuanya lalu dihibrukan ya, tetapi menarik kita bisa melihat kata yang tidak tersirat berarti dalam bahasa Indonesia. Kegelapan itu dalam bahasa Ibraninya itu apela. Calamity, itu artinya bencana, malapetaka, atau celaka besar. Jadi firman Tuhan mengatakan demikian, apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri,
dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan ketika kita dalam bencana, ketika kita dalam malapetaka, ketika kita dalam situasi celaka besar, ya, itu bukan menjadi kegelapan bagi kita, itu bukan menjadi kesedihan bagi kita, itu bukan menjadi kehancuran bagi kita, tetapi akan rembang seperti tengah hari. Jadi bukan kegelapan, tapi tetap akan ada pertolongan Tuhan, tetap akan ada campur tangan Tuhan, akan ada pembelaan Tuhan, akan ada penyertaan Tuhan. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita mengambil tanggung jawab sosial kita, baik secara korporat maupun secara pribadi, maka ini janji Tuhan. Ya, ketika apa yang kita inginkan sendiri kita berikan kepada orang yang membutuhkan, ya, maka terangmu dalam gelap, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapan ketika kita dalam keadaan sulit, ya, Tuhan akan datang menolong kita. Nah, saya mau ucap syukur Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di sini ada Fitri. Kita sudah menyalurkan bantuan, ini Fitri gerak cepat, ya. Fitri ini tinggal di Kabupaten Melaka, dari Kupang itu sekitar 7 sampai 8 jam dengan kendaraan. Jadi hari Jumat, hari Kamis bantuan secara keuangan sudah kita salurkan melalui Fitri. Langsung dari Fitri dibelanjakan kemarin hari Sabtu dibelanjakan, karena dari tempat Fitri tinggal ini 3-4 km untuk ke kota untuk membeli kebutuhan. Jadi untuk menarik duit di ATM-nya yang kita salurkan, dan kemudian inilah yang bisa Bapak Ibu Saudara-saudari lihat, kita sudah membantu. Kami juga mengucap syukur juga melalui Pak Yahya Gani, melalui jemaat di Jakarta juga menyalurkan bantuan ke Fitri, dan kami bisa memberikan bantuan melalui Fitri, ya, yang di Melaka mengalami bencana, ya. Boleh saya pause sebentar, ya, dan kemudian saya minta tolong Abe, tolong di share Be, videonya Be. Silakan Abe. Selamat pagi, selamat pagi. Baik, Abe, bisa tolong slide PowerPoint-nya juga di-share. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu kita juga punya gereja di Kupang, Morning Star di Kupang, dan juga kita lagi menggalang dana untuk membantu jemaat di Kupang yang terdampak dan juga penduduk di Kupang. Ini adalah foto-foto, bisa kembali ke slide sebelumnya, Be. Ini adalah foto-foto, kalau di Kupang lebih pada angin badai, jadi merubuhkan itu sebelah kiri atas itu pom bensin, kemudian pohon-pohon tumbang, lalu yang di tengah ini rumah sakit Siloam, banyak rumah penduduk yang terangkat atapnya dan jaringan listrik putus, pasokan bensin, bahan bakar juga terputus, dan kita sedang mengadakan galangan dana secara nasional untuk Every Nation Morning Star
di Kupang untuk disalurkan melalui gereja kita di Kupang, dan di situ ada nomor rekeningnya. Bapak Ibu Saudara sekalian nanti bisa mencatat atau bisa memfoto, bisa menyalurkan bantuan ke Kupang. Bisa dilanjutkan, B. Kemudian ini yang dilakukan oleh gereja Every Nation di Kupang, mereka menyediakan cas handphone, laptop, gadget gratis. Ya, karena tidak ada listrik, jaringan listrik terputus, dan ini pelayanan sebenarnya untuk engaging ya. Kita bisa mereka bisa sambil cas selalu bisa melayani orang-orang di situ dalam rangka menjangkau jiwa-jiwa melalui pelayanan ini. Bisa dilanjutkan, B, slide-nya. Nah, ya kalau tadi Kupang, nah ini kita bicara Malaka. Tadi yang kita lihat banjir bandang tadi itu terjadi di Malaka. Malaka ini seperti saya katakan dari Kupang, kalau Bapak Ibu lihat di situ jaraknya dengan kendaraan mobil itu hampir 8 jam. Jadi saya tidak tahu, mungkin Fitri lebih tahu ya bagaimana situasinya. Jalannya rusak dan jembatan hampir putus tadi, ada jembatan tadi. Kemudian Melaka ini letaknya sudah hampir dekat perbatasan Timur-Timur sebenarnya, Timur-Leste ya. Nah ini adalah foto-foto yang Fitri share ke kami. Jadi dampak setelah banjir tadi yang kita lihat, itu ada rumah yang sepaha ininya, lumpur yang ditinggalkan itu sepaha. Bisa dilanjutkan, B, slide-nya. Nah, kemudian hari Kamis kami mulai mengirimkan bantuan secara keuangan langsung ke rekening Fitri. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kalau dari Kupang itu jauh sekali menuju ke Melaka. Tadi saya sudah katakan 7-8 jam dengan mobil, dan dengan kondisi jalan yang rusak, jembatan mau patah, saya nggak yakin apakah bisa dicapai. Nah, lebih mudah kita salurkan ke Fitri, dan dia bisa berbelanja dari rumahnya 3-4 km ke kota untuk membeli kebutuhan. Dan kami mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian dari dana yang terkumpulkan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian Fitri sudah bisa membelanjakan. Ini ada foto-foto, ada beras, telur, kemudian sabun mandi, sabun cuci piring, minyak goreng, mie. Bisa dilanjutkan slide-nya, B. Dan ini adalah suasana pembagian distribusi bantuan yang dari Jogja ya. Jadi dari Pak Yahya juga membantu dari Jemaat Jakarta, kemudian juga dari Jogja. Ini suasana pembagian bantuan tersebut. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara senyum mereka ya. Mereka merasakan bagaimana ada orang-orang yang memperhatikan mereka. Kita mengucap syukur karena teknologi kita di Jogja Bapak Ibu, tapi bantuan ini begitu cepat bisa sampai ke yang bersangkutan. Bisa selesai, B, sudah selesai slide-nya? Baik, oke, sudah. Baik, saya kembalikan, saya share screen lagi, saya lanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang saya katakan tadi, kita mengambil tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai korporat, untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan ya. Tadi firman Tuhan mengatakan, mungkin kita sendiri lagi menginginkan, ya artinya apa yang kita inginkan dengan kita punya dana, kita mungkin mau beli sesuatu, kita punya juga kebutuhan, tetapi waktu kita memberikan kepada orang yang menderita, yang membutuhkan ya, disitulah tadi janji Tuhan. Tadi kalau kita kembali ke firman Tuhan tadi, dikatakan di situ, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, ya, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu, ya, ketika bencana, malapetaka, celaka besar datang dalam kehidupan kita, tidak akan gelap, tapi akan rembang seperti tengah hari, ya. Nah, kita mengucap syukur Bapak Ibu, kita bisa menyalurkan bantuan ini melalui Fitri. Fitri bisa di spotlight, B, Fitri, B. Saya bisa minta Fitri cerita sedikit, Fitri, mumpung ada di sini dan Fitri hadir. Fitri bisa menceritakan sedikit apa yang sudah dilakukan di sana dan bagaimana respons masyarakat. Bisa tolong di spotlight. Silakan, Fitri. Ya, baik, terima kasih Pak Jimmy. Sebelumnya karena saya lagi ada di luar juga, jadi mungkin ada sedikit berisik yang mengganggu juga. Jadi sebelumnya saya minta maaf untuk itu. Jadi mungkin saya akan sedikit
bersaksi ya untuk bantuan dari Every Nation ke masyarakat di Kabupaten Malaka karena musibah banjir kemarin ya. Jadi pada saat tanggal 6 kalau tidak salah ya, tanggal 6 malam itu saya dihubungi sama Pak Jimmy. Dihubungi langsung sama Pak Jimmy. Jadi Pak Jimmy bilang saya bisa menelpon hari ini atau besok sih. Jadi saya jawabnya silakan Pak, bisa dihubungi sekarang gitu kan. Jadi saya langsung ditelepon sama Pak Jimmy. Mungkin terputus beberapa kali karena jaringan juga. Jadi di situ Pak Jimmy menanyakan tentang keadaan di sini juga. Jadi saya menjawab bahwa di sini itu banyak sekali rumah seperti foto yang tadi itu airnya masuk gitu kan. Terus banyak lumpur gitu, dan rumahnya itu ada beberapa rumah yang memang tidak bisa diakses gitu ya. Maksudnya masuk ke dalam karena emang jalannya itu tidak bisa dilewati gitu karena dalamnya lumpur itu. Nah, terus sebenarnya bukan hanya rumah saja, tapi sekarang ini di sini lagi musim tanam padi. Nah, pada saat banjir kemarin itu merusak semuanya. Jadi bukan hanya rumah saja, tapi makanan juga gitu. Makanannya itu semuanya rusak. Nah, jadi setelah saya dihubungi sama Pak Jimmy dan katanya Every Nation sendiri akan memberikan bantuan dan itu langsung lewat saya gitu. Jadi saat itu saya sangat bersyukur sekali soalnya di sini bantuan dari pemerintah itu banyak sekali, bantuan dari sini juga banyak sekali, tapi orang-orang yang saya bantu itu mereka tidak mendapat bantuan padahal mereka itu juga terkena gitu. Dan dari situ saya sangat bersyukur ya bisa dibantu sama Every Nation juga. Setelah itu besok paginya saya langsung pergi melihat rumah-rumah yang terkena banjir gitu kan, yang airnya memang masuk sampai dalam gitu kan. Walaupun ada beberapa rumah yang tidak bisa saya akses ke sana karena itu emang susah. Nah, di situ ada satu sekolah SMP di situ, dan itu benar-benar parah sekali karena ada beberapa laptop yang di dalam juga, dan itu semuanya rusak karena terkena banjir juga. Nah, di situ juga sebenarnya ada salah satu gereja yang masih dalam proses pembangunan di daerah situ, dan itu juga terkena dampaknya. Dan banyak beberapa barang yang di dalam gereja seperti kursi dan lain-lainnya itu di bawah gitu kan, di bawah sama air, terus ada yang rusak juga. Jadi setelah itu saya mengambil gambarnya beberapa rumah yang parah itu, saya mengirimkan kepada Pak Jimmy dan langsung tanggal berapa ya, lupa saya, itu langsung dikasih bantuannya, dikirim dalam bentuk dana dari Every Nation sendiri. Jadi saat itu saya langsung membuat data-data di list. Sebelum saya membuat nama-nama juga yang terkena dampaknya itu. Ya puji Tuhan karena dana yang diberikannya itu lumayan banyak, jadi bisa membantu lebih banyak orang gitu. Jadi saya langsung melis apa saja sih yang harus yang paling dibutuhkan gitu. Karena sekarang memang lagi musim tanam padi, jadi saya lebih mengutamakan ke berasnya gitu. Soalnya karena emang makanan itu sangat penting ya, makanan. Jadi saya lebih mengutamakan ke berasnya. Jadi yang tadi sudah Pak Jimmy sampaikan bahwa yang saya belikan itu ada beras gitu kan. Ada beras, ada telur, ada sabun, minyak goreng dan lain-lainnya gitu. Jadi setelah itu, setelah dikasih dana, saya membuat daftarnya dan besoknya itu langsung saya pergi membelinya. Ya walaupun agak jauh sih, tapi saya tetap semangat gitu ya karena bisa membantu juga gitu kan, bisa membantu juga dan dipercayakan juga dari Every Nation dari Every Nation kepada saya akan dipercayakan. Saya sangat bahagia dan semangat juga sih untuk membantunya. Jadi setelah itu saya langsung pergi belanja gitu kan.
pergi belanja jam 9 pagi gitu kan. Saya dengan ibu saya. Soalnya ibu saya yang paling tahu tentang semuanya. Tentang tempat-tempat yang di sini. Jadi setelah itu saya dengan ibu saya pergi belanja gitu kan. Habis belanja semuanya itu langsung diantarkan ke rumah. Terus saya mulai packing sehingga nanti saat pembagiannya itu memang langsung diberikan saja, tidak biar tidak berebutan gitu kan. Jadi saya langsung packing dan sorenya itu saya langsung memberikan kepada orang-orangnya gitu. Dan saat di situ mereka sangat bersyukur sekali karena mereka bisa mendapat bantuan dari Every Nation gitu. Mereka sangat bersyukur dan mereka sangat bahagia sekali karena mereka itu tidak mendapat bantuan dari orang lain, tapi mereka mendapat bantuan dari kita sendiri, dari Every Nation, dan mereka sangat sangat bahagia. Dan kemarin itu pembagiannya itu sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri yang lain itu mereka kalau bagi berasnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuman berapa ya, satu orang itu, satu kakak itu mungkin 2 kilo ya, tapi dari Every Nation itu sangat luar biasa. Saya kemarin menggalang pembagiannya itu saya memberikan satu kakak itu 12 kilo gitu, dan itu mereka sangat bahagia sekali ya. Itu kayak pertolongan dari Tuhan gitu. Jadi mereka itu sangat sangat berterima kasih sekali kepada Every Nation gitu. Karena Every Nation itu sudah membantu kami di Kabupaten Malaka ini. Jadi seperti itu ya. Kemarin itu mereka sangat bahagia sekali dan saya juga sangat semangat pada saat membagikannya karena bisa membantu juga dan dibantu oleh Every Nation. Ya, seperti itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, Viti, terima kasih untuk updatingnya. Di Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membantu Kupang untuk bencana angin dan juga kita akan membantu Malaka. Dan untuk Kupang dan Malaka ini sampai akhir April akan dibuka bantuannya. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang masih ingin terlibat, masih tersedia waktunya sampai akhir April. Baik, saya akan melanjutkan, saya akan menutup share khotbah saya pada pagi hari ini. Baik, saya akan lanjutkan presentasi tadi. Kita sampai di From Ruins to Restoration, dari reruntuhan kepada pemulihan. Ini janji Tuhan. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 58 ayat 11 dikatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya. Lalu di ayat yang ke-12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus dan yang membutuhkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika umat Tuhan menjalani hidup mereka dan berpuasa atau beribadah dengan cara Tuhan, yaitu dengan rendah hati mencari Tuhan dan berdoa untuk kehendak-Nya yang harus dilakukan dan berpaling dari kejahatan dan berbuat baik, ya, terutama bagi yang miskin dan tidak berdaya, seperti tadi saudara-saudara kita di Melaka tadi, di Kupang tidak berdaya, maka dia akan mendatangkan transformasi sosial. Akan ada kebangunan rohani, akan ada perubahan masyarakat yang jauh lebih baik lagi. Kita akan terus mengalami bimbingan Tuhan, dipuaskan, diperkuat, kita akan berkembang dan kita akan berhasil. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga ingin memberikan kesempatan kepada Bu Ista di sini. Tadi ada firman tadi mengatakan ketika sakit maka Tuhan akan menolong. Saya mengenal Bu Ista dan Pak Yaya Gani ini sudah 30 tahun lebih. Saya mengenal dan saya pernah tinggal di rumah mereka. Saya tahu ini Pak Yaya, Bu Ista ini sangat baik orangnya. Karena saya sendiri mengalami kebaikan selama pernah tinggal 2 minggu di rumah mereka. Dan saya bisa melihat dari dekat bagaimana kehidupan keluarga ini begitu mengasihi Tuhan, begitu menjadi gembala. Dan ketika Pak Yaya sakit kemarin, nanti Bu Ista akan ceritakan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan kepada Pak Yaya. Dan saya yakin itu semua karena firman Tuhan tadi mengatakan ketika Pak Yaya, Bu Ista bukan hanya mengembalakan dengan perkara, tapi berbuat baik. Dan orang berdoa, maka kesembuhan itu lebih cepat dan ajaib terjadi. Silakan Bu Ista ceritakan apa yang Pak Yaya dan Bu Ista alami. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy.
Saya sangat menghargai Pak Jimmy, Ibu Yanti, dan anak-anak mereka sudah menjadi saksi bagaimana kedua orang tuanya mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Mereka adalah sahabat kami, dan kami selalu merasa aman untuk berada bersama-sama dengan mereka. Saya kangen banget sama Jogja, kangen banget ketemu sama Pak Jimmy sama Ibu Yanti sekeluarga. Nah, memang Pak Yahya itu ketahuan positifnya itu pas 1 Februari. Jadi pas hari Sabtu dia udah mulai nggak enak badan, tapi dia pikir karena dia baru habis menemani Jena olahraga. Nah, Pak Yahya minta izin untuk tidur cepat, karena nggak enak badan ya saya kasih Panadol, hanya Panadol. Nah, kemudian hari Minggu masih sempat untuk rekaman khotbah di gereja. Wah, pagi-pagi bangun dia bilang, saya udah nggak apa-apa kok, udah seger, biasa aja, nggak apa-apa, jadi saya bisa rekaman gitu kan. Saya bener, saya cek juga, oh ya udah oke, suhu semua oke. Kemudian saya kira-kira siang itu menyusul ke gereja karena saya juga perlu rekaman untuk mengajar sekolah minggu. Nah, biasanya Pak ya menunggu saya selesai baru kami akan pulang bersama-sama. Tetapi kira-kira dia sudah selesai, sudah semuanya beres, tiba-tiba dia menghampiri saya dan mengatakan, saya pulang dulu ya, badan saya nggak enak, dia bilang gitu. Oh, ya udah pulang, gitu. Nah, sampai di rumah, waktu saya sudah rekaman, saya cek, lah panasnya tinggi sekali. Jadi saya langsung, Pak Yahya langsung bilang, malam ini kamu jangan tidur sama saya, gitu. Jadi saya sudah tidak boleh masuk ke kamar sama dia, dan rupanya Pak Yahya sudah berinisiatif untuk melakukan tes PCR berikutnya. Jadi pas hari Senin PCR-nya positif, kami langsung memberitahu kepada setiap orang yang sudah kontak dengan Pak Yahya pada hari Minggu di gereja. Syukur puji Tuhan tidak ada satu orang pun yang menjadi positif akibat dari kontak dengan Pak Yahya, dan itu kami pantau selama 14 hari, semuanya aman, dan kami sekeluarga, saya dengan anak-anak semua negatif. Tetapi perkembangannya memasuki hari ke-8, hari ke-9, saya mulai mendengar Pak Yahya batuk-batuk kecil dan nggak mau makan. Jadi saya sudah mulai khawatir. Kemudian setelah kami ulang cek PCR kembali dan masih positif, bahkan angka CT-nya meningkat, kemudian hasil CT-nya juga jelek, langsung kami putuskan untuk dibawa ke rumah sakit dan langsung masuk ICU. Karena pada waktu mau berangkat ke rumah sakit itu, saya pantau saturasinya sudah di bawah 90. Sudah 85, bahkan sudah mendekati 81. Saya bersyukur karena Pak Yahya tidak sampai masuk ke ventilator, karena itu yang paling tidak mau. Pak Yahya sudah wanti-wanti sama saya, dari dulu dia selalu bilang, saya tidak mau masuk ventilator. Jadi saya sama anak-anak berdoa supaya papinya tidak perlu masuk ventilator, ternyata memang masih bisa tanpa ventilator, tetapi sudah satu step di bawah ventilator. Kemudian di ICU ditawarkan untuk diberikan obat yang sangat mahal. Saya bersyukur karena saya bisa nego dengan rumah sakit, saya bayar cicil, jadi maksudnya tidak langsung bayar di depan. Obatnya itu kalau saya harus bayar itu kira-kira hampir 180 juta. Saya minta kemurahan mereka, saya ditagihkan pada waktu obat itu diberikan. Dan ternyata waktu obat itu diberikan, bukannya keadaan Pak Yahya membaik, tetapi memburuk. Saya takut sekali dan saya langsung mengambil tindakan untuk itu dihentikan. Kemudian Pak Yahya harus saya pikirkan untuk diobati dengan cara yang alternatif yang lain, dan itu tidak ada di rumah sakit tersebut, sehingga saya harus mencari rumah sakit lain yang bisa melakukan tindakan plasma konvalesen, diberikan plasma konvalesen. Nah, di rumah sakit itu tidak bisa. Jadi saya harus memindahkan ke area rumah sakit yang melakukan tindakan memberikan plasma konvalesen. Saya berusaha untuk menghubungi owner daripada rumah sakitnya lewat salah satu channel teman gereja, nggak bisa. Tiba-tiba pagi-pagi saya langsung dihubungi oleh adik saya yang kebetulan juga kerja di rumah sakit itu, dan dia mendorong saya untuk secepatnya memindahkan karena tiba-tiba ada pasien yang
keluar dari rumah sakit dan bisa Pak ya, bisa disediakan tempat untuk Pak ya. Jadi saya langsung mengerjakan itu semua. Obatnya juga sebetulnya nggak murah dan mahal. Tapi yang ajaibnya malam-malam saya mendapatkan bahwa Pak Yahya PCR-nya sudah negatif. Kemudian dokter rumah sakit yang kedua itu saya sampaikan Pak Yahya sudah negatif, dia langsung mengatakan tidak perlu dilanjutkan dengan plasma convalescence. Jadi Pak Yahya mulai diupayakan untuk dipindahkan ke ruangan karena sudah negatif. Nah itu sendiri sudah merupakan untuk saya, wow, bisa begitu ya, ternyata Tuhan bisa membuat mujizat yang saya tidak sangka-sangka gitu loh. Saya sama anak-anak selama Pak Yahya sakit di ICU itu melakukan setiap malam perjamuan kudus dan doa. Sambil kami juga menghubungi Pak Yahya dengan adiknya juga kebetulan kena di rumah sakit mereka masing-masing. Jadi setiap malam kami di sini melakukan pujian, perjamuan kudus dan doa. Dan kami bertekad melakukannya sampai mereka semua keluar dari rumah sakit. Nah, begitu Pak Yahya sudah dinyatakan sudah bisa keluar dari rumah sakit, itu keadaannya sebetulnya masih belum begitu bagus. Karena kalau tanpa oksigen, Pak Yahya itu saturasinya masih 88%. Padahal orang normal itu 97-98%. Dokter yang melepas Pak Yahya mengatakan, Bapak jangan berharap bisa seperti dulu lagi, dia bilang. Karena yang paling bagus lah Bapak bisa sampai 90-91 lah, seperti orang tua gitu, orang yang sudah kena penyakit paru menahun. Kami pulang dan saya menyediakan tabung oksigen yang besar di rumah, sampai 4 tabung, karena Pak Yahya harus pakai hampir 24 jam sehari. Kemudian Tuhan menggerakkan, memberikan, saya berdoa Tuhan apa yang saya harus lakukan. Kemudian Tuhan memberikan kepada saya hikmat untuk mencari dokter pendamping yang lain selain daripada dokter yang ditunjuk pada saat Pak Yahya pulang, dan kami mendapatkan dokter rehab medik yang baik, kami mendapatkan dokter paru yang baik, dan itu sama sekali saya tidak menyangka bahwa kami mendapatkan yang terbaik. Saya baru tahu mereka itu bagus pada waktu kami ketemu dengan mereka, baru dokternya bagus, ini dokternya bagus gitu loh. Jadi saya benar-benar amazed gitu loh, dan itu saya melihat itulah jalan Tuhan. Sehingga pada waktu, dan Pak Yahya ini rajin banget ya, Pak Yahya ini bersemangat, dia ya kita tahu lah Pak Yahya, dia punya iman bahwa saya akan bisa kembali, dan dia melakukan apa yang dia biasa khotbahkan, dia share bahwa jadi dia betul-betul berjuang di dalam imannya untuk melakukan semua exercise yang disuruh, dia mentaati semua, saya suruh makan, dia mau makan, padahal dia sebetulnya nggak suka gemuk gitu ya, tapi dia oke deh, dia mau. Jadi puji Tuhan, di dalam CT scan yang terakhir, pada waktu dokternya melihat, dokternya kaget. Waduh, Bapak bisa baik ya? Ini CT scan-nya sudah bagus ini. Jadi saya kapan bisa lepas dok? Kalau sudah 95%, Bapak sudah bisa lepas oksigen katanya. Dan itu 3 hari kemudian, waktu Pak Yahya bangun tidur, dia cek saturasinya sudah 95%. Itu tanpa oksigen. Waduh, dia langsung lepas, dia langsung mengurangi pemakaian oksigennya, hanya kalau tiba-tiba pas dia cek, 93, 94 baru dia pakai. Jadi apa yang diramalkan oleh dokter pada waktu dia keluar, 90-91, itu ternyata tidak terjadi. Karena apa yang Tuhan berikan itu jauh lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan dan kami doakan. Saya sungguh-sungguh bersyukur, ini pasti kuasa doa. Ini mujizat Pak. Saya nggak pernah lihat ada pasien saya yang seperti Bapak. Selain cepat, juga pulihnya bagus sekali Pak. Ini pasti kuasa doa. Ya, kami menceritakan bagaimana teman-teman di gereja semua berdoa, mereka tahu, wah ini pasti kuasa doa. Karena kalau melihat apa yang terjadi ini tidak mungkin secara medis. Jadi ini kemarin yang terakhir Pak ya masih kontrol sekali lagi sama dokter yang melepas dia dari rumah sakit. Itu dokter sampai, Pak, udah nggak pakai oksigen Pak.
Bapak datang sendiri udah nggak sama ibu, Pak. Dia cerita sama perawatnya, ini Bapak waktu baru masuk di rumah sakit, dia nggak nyebut Bapak, dia nyebut di dokter, ini dokter waktu masuk ke rumah sakit, saya nggak nyangka dia akan bisa seperti ini. Jadi ini menjadi kesaksian yang juga menolong teman-teman kami, para dokter ini. Jadi kami bisa memberitahukan, Dok, kalau dokter punya pasien seperti saya, langkah selanjutnya setelah dilepas, dia harus dikontrolkan kepada dokter ini, kepada para rehab medik, kepada dokter paru, kemudian mereka dapat ini. Jadi kita bisa memberikan input solusi yang baik bagaimana penanganan pasien COVID dengan kasus seperti Pak Yahya ini, sehingga mereka bisa mendapat percepatan dalam pengobatannya. Saya sangat berterima kasih, bersyukur atas semuanya. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang berdoa bagi kami. Semua ini betul-betul dari Tuhan. Saya nggak henti-hentinya bersyukur sama Tuhan atas kebaikannya. Terima kasih. Anak-anak kami juga bisa melihat bagaimana Tuhan itu ajaib, dan mereka juga menyebut bapaknya itu warrior. Papi, you are a warrior. Tapi kami tahu bahwa itu semua karena Tuhan dan karena doa banyak saudara seiman. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Bu Ista untuk kesaksiannya, appreciate sekali kami. Ini di luar rencana ya, tiba-tiba saja saya ketika mempersiapkan khotbah tadi malam, saya dengar Bu Ista mau datang, wah sekalian aja Bu Ista bisa kesaksian. Bapak Ibu saudara sekalian, semua kesaksian tadi dari Fitri, dari Ibu Ista, itu meneguhkan bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Tadi saya mengatakan waktu kita lagi sakit, maka Tuhan akan mempercepat kesembuhan, dan ketika kita dalam kesusahan yang harusnya gelap itu tidak menjadi gelap rembang siang seperti siang hari. Itu semua janji itu firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, Bu Ista bisa hadir dan memberikan kesaksian tadi yang meneguhkan kebenaran firman Tuhan tadi. Dan bagi belum kenal, Bu Ista ini juga dokter sebenarnya. Pak Yahya juga dokter, mereka alumni dari UI, Kedokteran Umum, dan pernah tugas juga di Dili sebelum menjadi Timor Leste. Bu Ista, Pak Yahya ini juga punya banyak pengalaman di Timur sana. Terima kasih Bu Ista sekali lagi. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdoa. Kita akan tutup khotbah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, bahwa firman-Mu benar adanya, bahwa Kau Tuhan yang tidak pernah berjanji dan tidak menepati janji pada kami. Terima kasih Tuhan, kesaksian yang kami dengarkan dari saudari kami, Fitri dan Bu Ista, meneguhkan bahwa firman-Mu benar adanya, dan membuat kami semakin percaya, semakin yakin, bahwa Kau Yesus Tuhan, Kau hidup dan Kau berkuasa, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu sendirian. Biar kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan, semakin mencari wajah-Mu, dan semakin berbuat baik pada orang-orang yang sekitar kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan kami sendiri juga diberkati dan berhasil dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.